Untuk teman-teman yang duduk yang masih di belakang boleh maju ke depan yuk. Siapa itu ya belakang Kevin? Nggak nampak Kevin ya, kita duduk depan. Maju Kevin, maju. Untuk teman-teman yang baru datang juga boleh ambil duduk di depan ya, supaya nanti teman-teman yang datangnya lebih terlambat, lebih lama bakal bisa duduk di belakang. Dan buat teman-teman yang mau ke toilet boleh ke toilet sekarang ya. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Happy Sunday teman-teman semua. Mungkin dalam seminggu ini banyak hal yang terjadi dan yang teman-teman rasakan baik sedih maupun senang. Tapi sungguh bahagia kita bisa berkumpul di sini dan beribadah bareng di sini. Sungguh besar kuasa yang Tuhan limpahkan kepada kita. Untuk itu mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama memuji namanya. Benteng perlindunganku,
Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman dipersilakan untuk duduk. Tuhan berkuasa atas segala hal yang ada di bumi. Tuhan juga berkuasa atas kita manusia ciptaannya. Kita sebagai ciptaannya yang paling mulia, mari kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Teman-teman, mungkin tanpa kita sadari, kita melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan dalam seminggu-minggu ini. Mari kita tunduk dan meminta pengampunan atas dosa yang telah kita lakukan dan mengaku dosa kita di hadapannya. Suara
berharga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyadari perbuatan kami yang mungkin menyakiti hati Tuhan atau mungkin orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Berita anugerah hari ini diambil dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menyelenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut. Segala dosamu seperti awan, kembalilah kepadaku. Sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah. Tuhan telah mengatur segala yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam tiap langkah masing-masing dari kita. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang terus. Tiap langkahku ku tayang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku lihat Tanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tayang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Tema kebaktian hari ini itu adalah tentang ibadah. Apakah kita menghadiri ibadah tiap minggu ini hanya untuk ketemu sama teman-teman? Gak cukup nih 5 atau 6 hari aja ketemu teman. Hari Minggu juga harus ketemu teman. Dengan tema ke gereja cuma buat ketemu teman, yang akan dibawakan oleh Pendeta Marto akan menjawab tema hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita fokus mendengarkan firman Tuhan.
Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tujuan hidup kami yang terindah dan termulia. Bersama dengan Engkau dan dalam Engkau kami menemukan tujuan hidup yang paling besar, karya keselamatan yang paling abadi, dan cinta kasih yang paling besar, yang paling indah, yang mampu kami rasakan, kami nikmati di tengah dunia yang sementara dan fana ini. Ya Tuhan, kami ingin kembali menghayati betapa pentingnya berjumpa dengan Tuhan dalam tiap-tiap momen ibadah, baik di tempat ini juga maupun di tempat-tempat yang lain di mana kami membangun persekutuan cinta kasih dengan Tuhan. Ya Tuhan, tolong supaya kami dimampukan sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan dan bimbingan firman Tuhan yang kami akan baca, kami renungkan pada minggu pagi ini. Mari Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Sang Firman yang hidup, Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi kawan-kawan. Kita akan siapkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Satu bagian dari pengalaman Yesaya, yakni pada kitab Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebuah peristiwa tentang pengalaman Yesaya ketika dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi atau hamba Tuhan. Demikian firman Tuhan berkata kepada kita, pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru, bersahut-sahutan dengan suara pujian, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serapim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Demikian firman Tuhan yang kita baca renungkan pada minggu pagi ini. Berbahagia mereka mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Ya kawan-kawan, redaksi tema yang saya terima adalah seperti ini. Ini merupakan jawaban dari yang tadi ya. Kita ke gereja ini mau ketemu dengan siapa? Apakah cuma bertemu dengan teman? Maka ini ungkapan yang kemudian barangkali menjawab bahwa kita berjumpa di gereja, dalam ibadah, dalam doa kita, berjumpa dengan Allah yang agung, Allah yang mulia. Nah kawan-kawan, kita
memulai perenungan ini dengan beberapa soal yang mencoba untuk kita merenungkan, menghayati ya. Kita berjumpa dengan Tuhan itu dengan cara yang seperti apa? Ya, gimana kita merasakan kehadiran Tuhan? Ya, bagaimana, di mana, kapan, seperti apa merasakan kehadiran Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengasihi saudara kita, saudara yang kita kenal, yang dekat dengan kita, ya, cara kita mengasihi mereka bagaimana? Dan juga yang ketiga, bagaimana bisa merasakan ya suasana yang paling dekat dengan surga. Walaupun kita masih ada di dunia yang fana ini. Mungkinkah datanglah kerajaanmu ya yang di surga terjadi di bumi ini. Mungkinkah manusia bisa merasakan suasana surgawi begitu ya di tengah dunia yang sementara ini. Dan saya berharap kita bisa mengalami itu ya. Bisa merasakan kehadiran Tuhan, bisa mengasihi dengan cinta kasih yang nyata, yang berasa, dan juga mampu merasakan suasana surgawi sekalipun masih tinggal di dunia yang fana ini. Nah, seorang teolog ya, yang mencoba menggambarkan, ini David Larson ya, dia bilang bahwa cara kita mengalami 3 hal tadi adalah dengan ibadah yang seperti ini. Kebaktian gerejawi. Dia bilang bahwa ada kelebihan, ada hal yang lebih ekstra. Kebaktian gerejawi, ibadah komunal dengan ibadah pribadi. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, nembaknya kemana nih? Ke sini. Yang pertama, Tuhan lebih dimuliakan lewat ibadah gerejawi, lewat ibadah komunal. Mengapa? Oleh karena Tuhan dimuliakan lewat hati kita yang mengakui bahwa Dia mulia. Dan pengakuan itu terjadi bukan cuma dalam hati, tapi secara terbuka, secara bersama-sama di depan umum. Maka suasana kemuliaan Tuhan itu lebih berasa lewat ibadah seperti ini karena ada orang-orang yang juga sefrekuensi, sehati dengan kita. Ya. Orang-orang yang berkumpul dalam satu kesatuan, persekutuan yang erat dan semua itu memuliakan Tuhan secara bersama-sama. Tuhan lebih dimuliakan. Ya, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ namaku disebut, namaku dimuliakan dan aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Lalu yang kedua, kehadiran Tuhan lebih luas di ibadah seperti ini ketimbang di ibadah devosi pribadi. Ya, oleh karena apa? Di situ ada doa bersama-sama, pujian bersama-sama, kesehatian terjadi, kesaksian dari orang-orang yang kita temui. Ya, pengalaman dari orang-orang yang mengalami Tuhan bekerja dalam hidup mereka, firman Tuhan yang juga diberitakan dan diuraikan, dan juga terutama ini sikap hati yang saling mengasihi dan saling melayani. Ya, jadi Tuhan dirasakan kehadirannya dengan cara-cara yang lebih variatif, cara-cara yang lebih luas, dengan berbagai macam ini ya pendekatan atau metode. Ya, Tuhan hadir dalam kehidupan diri kita. Lalu yang ketiga, ibadah gerejawi ini sangat mirip dengan ibadah surgawi. Mengapa? Oleh karena tidak ada yang tersembunyi. Ya, semua dikerjakan dengan hati yang terbuka. Dalam suasana hati yang ya terarah, tercurah begitu ya kepada Tuhan. Penyembahan, doa-doa, pengajaran dilakukan secara terbuka dan bersama-sama. Jadi ini cara yang ya dimana kita bisa menikmati tadi ya kesatuan hati, gema pujian ya kepada Tuhan, seperti suara tadi para malaikat yang memuji Tuhan bersama-sama mereka menggemakan pujian surgawi dengan suasana hati yang tadi tertuju terarah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi kebaktian gerejawi itu sesuatu yang bisa membawa kita pada pengalaman yang lebih
dekat, yang lebih luas lagi dengan Tuhan. David kemudian juga mengungkapkan bahwa ini pengalaman yang juga tersingkap ya dari suasana hati Daud. Ya, Daud bilang begini, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala kediaman Yakub. Tuhan lebih mencintai pintu gerbang Sion. Sion ini menuju kepada kota Yerusalem, ya, daripada kota-kota yang lain. Dalam bahasa Indonesia yang lebih sehari-hari dibilang begini. Dari semua kota di Israel, Yerusalem adalah tempat yang paling dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kira-kira ya? Karena apa kira-kira? Kok Yerusalem, kok Sion lebih dicintai, lebih disukai oleh Tuhan daripada tempat-tempat yang lain? Kenapa? Karena ada apa di Yerusalem? Ada para gembala, bait Allah, ya. Jadi karena ada bait Allah di Sion, di Yerusalem, ada bait Allah, ada ibadah-ibadah kepada Allah, ada persekutuan orang percaya, ada persembahan kurban kepada Allah, ada ya ibadah raya, begitu ya. Di bait Allah, maka Allah merasa begitu suka, begitu gemar dengan kota Sion. Ada puji-pujian di sana, ada penyembahan kepada Allah di sana. Ada nama Tuhan dipanggil, diserukan, disebut di Yerusalem, di bait Allah. Ya, dalam ibadah kepada Allah. Maka Daud sebagai seorang raja pada waktu itu, dia sangat gemar kalau ada orang yang ngajakin dia. Ya. Kalau ada orang yang berseru kepada dia, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngajakin dia, dia merasa senang, dia merasa bahagia. Ada yang ngajakin dia, ada yang ingatkan dia untuk pergi ke rumah. Seringkali kita zaman sekarang ini kalau orang ngajakin yuk ke gereja gitu ya. Ada berbagai macam alasan yang bisa disebut ya untuk orang menghindari itu ya. Aduh lagi kurang fit, apalagi aduh lagi kurang semangat gitu ya. Aduh lagi hari ini lagi banyak jadwal. Ya, diajakin oleh teman-teman untuk hangout, untuk rekreasi, jalan-jalan, begitu ya. Banyak cara orang menghindari ajakan untuk pergi ke rumah Tuhan. Tapi Daud sangat gemar, sangat suka. Senang sekali, ya. Kalau diajak oleh orang lain, yuk kita pergi ke rumah Tuhan. Dan dia tambah senang waktu tiba di rumah Tuhan, oleh karena apa? Dia melihat berbagai macam suku bangsa, yang orang-orang dari berbagai macam daerah datang ke rumah Tuhan, mereka berziarah ke rumah Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan. Dia senang kalau lihat orang-orang rame-rame, berbondong-bondong cari Tuhan ya, rindu pada Tuhan, pengen berjumpa dengan Tuhan lewat apa? Lewat ibadah, lewat pujian bersama, lewat penyembahan yang dilakukan bersama-sama di rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara, kawan-kawan, ini yang barangkali luput ya. Luput dari sosok Raja Uzia yang hari ini dikatakan pada hari kematian. Ya, pada waktu kematian Raja Uzia, saya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Jadi ada sesuatu yang terjadi ini pada Raja Uzia, ya. Dia pada awal sebenarnya adalah seorang raja yang sangat baik. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan dia mencari Tuhan. Selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya menjadi berhasil. Dia orang yang awalnya seperti Salomo ya, mencari Tuhan, nanya Tuhan, cari kehendak Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Awalnya. Tetapi pada akhirnya ketika dia sudah mulai berhasil, sudah mulai menjadi raja yang kuat, raja yang berkuasa, bahkan dia memerintah sampai dengan waktu 52 tahun lamanya. Lama sekali itu. Itu lebih lama dari Soeharto, ya 30 tahun. Dia sampai 52 tahun. Waktu menjadi raja yang sangat kuat, dia mulai menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan apa yang merusak. Dia mulai mengabaikan ibadah kepada Tuhan, mulai sembrono, mulai sembarangan dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, suatu ketika
dia masuk ke bait Allah. Padahal dia raja, bukan imam, ya. Dia masuk ke bait Allah, lalu dia bermaksud untuk mempersembahkan kurban, membakar ukupan kepada Tuhan. Ini merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam, ya, bukan raja. Karena dia merasa sudah merasa, aduh, paling berkuasa, dia paling bisa melakukan semua hal, tinggi hati, mulai sombong. Saya juga bisa seperti imam begitu ya. Dia masuk ke rumah Tuhan, lalu mulai membakar ukupan. Kemudian Imam Azaria, imam yang sebenarnya dekat dengan Uzia ya, sangat dekat dengan Uzia. Dia bahkan merupakan imam yang menjadi gurunya Uzia. Ya. Azaria kemudian menegur Uzia. Tetapi ini yang terjadi nih, ini seperti Saul nih ya, ditegur malah ya, cari alasan, ditegur malah tersinggung, ditegur malah ngelawan begitu ya. Dia menjadi marah di rumah Tuhan. Marah kepada siapa? Kepada Uzia, kepada Azaria, dan kepada para imam yang lain. Kemudian dia pada hari yang sama, ketika dia masuk ke rumah Tuhan, ketika dia marah di rumah Tuhan, pada hari yang sama dia mengalami sakit kusta, ya, yang pada waktu merupakan sakit yang terbilang sakit yang paling ditakuti, yang paling dianggap berat, ya, tanpa obat pada waktu itu, dan dia kemudian diasingkan sampai akhir hayatnya. Jadi ada sikap hati yang kurang hormat, sikap hati yang tidak bisa menghargai, menikmati ya kemuliaan Tuhan dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang baik. Dan ini sesuatu yang menunjukkan bahwa tadi ya, pada waktu matinya dia, maka Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Yesaya dan memanggil Yesaya. Ini ya, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang, bagian bawah jubahnya memenuhi bait Allah. Artinya apa di situ? Ini ya, raja Israel itu bisa mati. Semua raja Israel pasti mati. Tetapi Tuhan selalu hidup sampai selama-lamanya. Seberapa agung raja Israel, gak akan bisa menandingi keagungan ya Tuhan. Seberapa tinggi kekuasaannya, pasti ada batasnya. Tapi Tuhan selalu hidup sampai selama-lamanya. Dan Uzia turun tahta ya pada hari itu. Pada hari dia bakar ukupan, pada hari dia ditegur, dia menjadi marah, pada hari dia kena kusta, ya, dia turun tahta dan diasingkan. Tapi Tuhan tetap duduk di tahtanya sampai selama-lamanya. Ya, tahta Tuhan, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan terus akan ada ya sampai selama-lamanya. Manusia fana dan hina, tapi Tuhan begitu tadi digambarkan dengan begitu agung dan mulia. Ya, tahta Tuhan itu begitu tinggi menjulang, jubahnya panjang, ya dari sorga sampai ujungnya itu terlihat ya oleh Yesaya sampai di bait suci pada waktu itu. Dan para serafim, ini jenis malaikat yang tugasnya itu memuji, menyembah Tuhan ya. Ada malaikat yang tugasnya menyampaikan pesan, ini malaikat Gabriel ya. Ada malaikat yang tugasnya untuk perang, ya ini jenisnya pasukannya Mikael. Ya ini jenisnya serafim yang tugas memuji dan menyembah Tuhan di dalam kemuliaan ya, keagungan Tuhan. Nah, kawan-kawan, ini barangkali sesuatu yang perlu kita waspadai ya. Hati-hati dengan ibadah hati, tanda petik nih. Ya. Hati-hati dengan ibadah hati. Ibadah hati dalam kadar yang tertentu sangat mungkin menjadi ibadah yang tanpa hati. Ya, contoh misalnya begini. Yang pertama, ya, ada orang yang berkata begini, nggak perlu ke gereja, nggak perlu. Yang penting itu adalah hati kita baik dan percaya dan yakin aja, begitu ya. Kalau Tuhan itu ada, kalau Yesus itu hidup, yakin aja dia ada, yakin aja Tuhan itu juru selamat, cukup, nggak perlu sampai ke gereja. Ini saya berpikir orang begini
banyak nih ya yang bilang kita nggak perlu repot-repot dah di gereja. Yang penting apa? Hidup kita baik aja. Jangan nyolong, jangan mencuri, jangan curangi orang, ya. Jangan ribut-ribut sama orang. Hidup baik-baik aja, tenang-tenang aja begitu ya. Lurus aja. Nggak perlu sampai repot-repot di gereja, jadi pengurus gereja, pelayan di gereja, nggak perlu. Ini banyak orang yang berpikir seperti ini nih. Ya entah yang tua atau yang muda, mereka berpikir bahwa yang penting hatinya aja nih yang dijaga ya. Dan iman kepada Tuhan dijaga dalam hati, bahwa dia ada, dia hidup, dan dia juru selamat, sudah cukup. Nah, hati-hati ya dengan ibadah hati yang seperti ini. Lalu yang kedua, ya. Kalaupun ke gereja, nggak perlu dengan persiapan yang ekstra. Ya, nggak perlu dengan persiapan yang terlalu gimana-gimana. Ya, pakai pakaian yang seadanya aja, dengan penampilan yang ya apa adanya aja begitu ya. Nggak perlu yang ekstra. Karena Tuhan lebih melihat hati dan bukan melihat penampilan. Jadi kita gimana nih menanggapi ini? Setuju atau nggak setuju? Mungkin gini, kalau kita punya pakaian, sepatu atau ya celana yang memang itulah yang paling kita rasa paling baik. Walaupun mungkin ya dibandingkan dengan yang lain akan jauh ketinggalan, gak sebanding dengan pakaian orang lain yang mewah-mewah begitu ya. Kalau kita pakai apa yang paling baik yang kita miliki, saya kira itulah cara kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Walaupun tadi ya tidak semewah yang orang lain miliki. Betul, dalam hal itu Tuhan memang hanya melihat hati kita yang lebih ya, kita datang dengan kerinduan, kita datang dengan satu hati yang pengen berjumpa dengan Tuhan walaupun dengan penampilan yang beda dengan orang yang lain. Ya. Tapi kalau kita datang ke gereja dengan persiapan yang bahkan mungkin yang tanpa persiapan, nggak mandi misalnya gitu ya, 2 hari nggak mandi, terus pakai pakaian yang udah nggak digosok atau nggak dicuci seminggu gitu ya, saya kira ini cara yang kita memang nggak siap nih, nggak ada niat hati begitu ya untuk datang untuk berjumpa dengan Tuhan dengan satu persiapan yang baik. Jadi penampilan juga barangkali merupakan satu cara kita untuk menunjukkan bahwa hati kita sangat-sangat siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, nggak perlu aktif ibadah. Jadi kalau datang itu cukup apa? Cukup datang, duduk, diam, dengar, kemudian pulang. Ya, ada orang-orang yang berpikir bahwa nggak perlu aktif dalam sepanjang ibadah. Yang lain lagi berdiri dia duduk, yang lain lagi nyanyi dia duduk, ya. Yang lain lagi memuji Tuhan dia repot sibuk dengan handphonenya, macam-macam ya. Ibadah cukup dalam hati dan mengasihi dari hati saja. Nah ini orang-orang yang berpikir bahwa ya cukup dengan ibadah hati. Gak perlu bergiat ya dalam memuji, dalam menyembah, dalam mengagungkan Tuhan lewat ibadah yang sedang diikuti. Nah ini hal-hal yang barangkali perlu kita refleksikan. Apakah kita memang menyembah Tuhan itu dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi dengan hati, atau hanya sekedar tadi main hati, ya, mendua hati, nyimpang hati nih, ya, dari tadi berjumpa dengan Tuhan dan repot dengan hal-hal yang lain. Nah kawan-kawan, ini beberapa hal yang kita lihat sebagai akar dari tadi ya, orang yang hanya repot dengan ibadah hati yang tanpa hati. Mengapa? Karena mereka tadi sibuk dengan kesombongan ini, beberapa akar ya. Pertama kesombongan. Saya dapat menjaga diri saya sendiri dan saya bisa menjaga diri saya dari ya semua godaan-godaan yang ada di dunia ini. Saya nggak perlu ibadah, saya nggak perlu pendeta, penatua ngajarin, saya nggak perlu pengurus ya, pelayan melayani saya dengan ibadah. Saya nggak perlu. Gitu ya. Jadi mereka hanya merasa bahwa mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Gak perlu yang bahkan mungkin gak perlu Tuhan ngajarin dia gitu ya.
nggak perlu berdoa, nggak perlu baca firman, nggak perlu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Ini akar dari kesombongan. Tadi seperti Uzia barangkali berpikir bahwa saya bisa mengerjakan semua hal, ya. Saya bisa seperti imam, saya bisa seperti yang lain, seperti nabi, begitu ya. Dan dia mulai jadi orang yang sombong. Lalu yang kedua ada juga akar traumatis, ya, yang membuat orang kemudian menghindari gereja, menghindari ibadah, menghindari pertemuan yang ada di persekutuan. Sejumlah orang merasa tersakiti oleh orang-orang yang ada di gereja. Saya menduga semua kita pernah mengalami hal yang sama, ya. Mungkin orang kita datang nggak disambut dengan baik, kita datang dicuekin, kita memberikan para pelayan misalkan ya, memberikan yang terbaik dalam pelayanan, malah dikritik gitu ya, dianggap nggak ada gunanya, dianggap sia-sia. Atau kita sudah menjadi pengurus yang baik, mengerjakan program dengan maksimal, ya, nggak ada yang menghargai. Banyak hal, ya. Kita mungkin pernah mengalami masa-masa tersakiti oleh orang-orang yang ada di gereja. Nah, orang-orang tertentu kemudian mengambil sikap yang terlalu jauh, ya, menjaga diri dengan menarik diri dari kehidupan ibadah di gereja. Daripada ketemu dengan dia, mendingan nggak usah ke gereja, ya. Daripada lihat mukanya dia, mendingan nggak usah ibadah. Daripada ntar disakiti, nanti disinggung orang, ntar dikritik, dinilai orang lain, mendingan nggak usah ke gereja. Nah, ini pengalaman ya, akar traumatis. Lalu yang ketiga, yang terakhir, akarnya juga mungkin ini, kedegilan. Ya, orang enggan tadi ya, beribadah dengan hati, beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya nggak suka ditantang tentang dosa-dosa saya. Saya nggak mau dilihat terlalu serius. Nggak mau serius amat, gitu ya. Dalam ibadah, dalam bergereja, berbakti. Saya hanya ingin mendengar hal-hal yang menyenangkan dan menggembirakan saat ibadah. Ya, lagunya harus hore, ya. Harus gembira, harus semangat. Firman Tuhan juga harus yang menyenangkan saja, ya. Jangan isinya nasihat, teguran, jangan, ya. Hal-hal yang sifatnya menyenangkan dan menggembirakan. Jadi ada orang-orang yang enggan untuk diarahkan, dibina, dilatih, dituntun, ya. Tadi mungkin karena mereka berpikir bahwa mereka bisa menjaga diri mereka sendiri dengan segala kemampuan mereka. Nah, kita perlu kawan-kawan merenungkan apakah hidup kita sudah membuat Tuhan tersenyum, ya, gembira, senang kalau dia melihat diri kita. Hidup kita menyenangkan Tuhan ketika kita menyembah Dia, mengutamakan Dia, dan menjadi sahabat karibnya, ya, seperti Daud. Daud itu kalau mau ngapa-ngapain selalu nanya kepada Tuhan. Kalau mau perang nanya Tuhan. Tuhan, apakah hari ini Engkau akan memberikan penyertaan, ya, tuntunan kepadaku, kemenangan kepadaku. Kalau iya, aku pergi. Kalau enggak, saya enggak akan pergi. Ya, dekat, sahabat karib dengan Tuhan. Mengenal dan mengasihi Dia bukan sebagai cara hidup yang terbaik, tetapi satu-satunya cara hidup, ya, yang kita harus jaga dan pelihara. Ya, mengenal dan mengasihi Dia sebagai satu-satunya cara hidup yang harus kita jaga dan pelihara dalam kehidupan kita, ya. Tidak ada pilihan yang lain. Kita ini dirancang untuk kesenangan Tuhan. Maka ini yang perlu sama-sama kita harus lakukan, jaga terus di sepanjang ibadah-ibadah kita, sepanjang hidup kita, ya. Kita mengutamakan dan menyembah Dia, mengutamakan fokus relasi yang utama dengan Dia. Maka kita perlu menghadap Tuhan dengan kerendahan hati seperti Yesaya. Rendah hati. Dia tahu siapa dia. Dia tahu betapa dia berdosa kepada Tuhan, ya. Dia bukan orang yang sombong, saya bisa tanpa Tuhan, saya sudah suci tanpa Tuhan, ya. Dia tahu siapa dia. Seorang yang najis, seorang yang
mulutnya juga nggak benar-benar amat, yang masih mungkin suka mengumpat orang, yang masih suka mungkin ngomong kasar begitu ya kepada Tuhan. Dan dia tahu juga dia punya bangsa yang sama, bangsa yang najis, dan dia datang dengan kerendahan hati. Dia mengakui, dia menyesali, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Waduh, mati nih gua. Karena telah berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Dia merasa dia bukan siapa-siapa. Ya dia seorang yang lemah, yang berdosa, yang hina. Oleh karena berbagai dosa yang dia lakukan dan juga yang bangsanya lakukan ya di hadapan Tuhan. Dan dia mengalami ini kawan-kawan ya, dua kata yang sangat baik, yang sangat indah dalam pengalaman keagamaan. Semua orang yang beragama, semua orang yang mengenal Tuhan, yang tahu Tuhan ada, mesti punya pengalaman ini kawan-kawan. Mysterium tremendum et fascinosum. Ya, berjumpa dengan sang misteri yang menghadirkan perasaan dua ini ya, tremendum dan fascinosum. Ini semua orang beragama yang tahu Tuhan ada, mesti punya pengalaman ini. Ya, pengalaman tremendum artinya pengalaman takut dalam artian positif, dan juga pengalaman yang fascinosum, fascinans, takjub, takut dan takjub. Ini pengalaman iman yang semua orang harus miliki ya, takut dan takjub dalam artian yang positif, yang baik. Dengan rasa tremendum, takut, kita punya rasa hormat kepada Tuhan. Rasa hormat, taat, tunduk, patuh, begitu ya. Tuhan panggil kita datang. Tuhan suruh kita pergi. Ya. Tuhan perintahkan kita terima. Tuhan ngajari kita dengar. Begitu ya. Hati yang takut dengan nuansa yang positif. Hormat sama dia, menghadap dia dengan hati yang tadi ya, tunduk, merendah, menyesal, memohon kepada Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dan pimpinan pertolongan Tuhan. Tremendum, takut. Lalu yang kedua, takjub. Perasaan takjub yang mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi takjub dalam arti yang positif sekali. Dia takut dan dia takut yang mengasihi. Bukan kalau kita berjumpa dengan setan, selalu takut, tapi takut yang nggak ada kasih. Ya, kalau berjumpa dengan setan apakah pocong, pengen ngerangkul gitu? Atau ketemu dengan kuntilanak, aduh gua udah nungguin lo dari tadi, baru muncul, ayo sini, begitu? Enggak ya, ada suasana yang berbeda sekali antara perjumpaan dengan Tuhan dengan perjumpaan dengan roh-roh yang lain di dunia ini ya. Kalau berjumpa dengan roh-roh dunia ini kita selalu ada perasaan takut yang negatif yang pengen selalu menjauh. Menjauh, menghindar, malah benci, sebel, kesel gitu ya. Kalau berjumpa dengan roh-roh dunia ini. Tapi kalau berjumpa dengan Tuhan ada dua dimensi itu tadi ya. Takut yang hormat, pengen deket, pengen menikmati lagi hadirat Tuhan. Pengen mengalami lagi, tunduk begitu ya di hadapan Tuhan. Seraya, takjub, kagum, dan mengasihi dia makin mendalam. Makin intim dengan Tuhan, makin dekat, makin karib begitu ya dengan Tuhan. Nah ini yang harus selalu kita miliki nih. Waktu kita berdoa, ibadah, memuji dia ya dengan suasana yang seperti itu. Nah kawan-kawan terakhir, pernahkah nonton teater? Konser? Pernah konser? Ada yang pernah nonton konser? Gak pernah? Oh ada pernah di ujung. Ya, kawan-kawan dalam teater ada 3 peran yang selalu akan bertugas ya. Ada sutradara, ada aktor yang muncul di panggung. Kalau sutradara kan dia adanya di belakang layar ya. Jadi ada saudara yang mengatur di belakang layar, ada aktor yang muncul di sini nih di panggung, dan juga ada penonton. Kalau dalam ibadah kita, ibadah seperti ini, sutradara siapa? Siapa? Pak Edi.
Pendeta? Pengurus? Siapa? Aktor siapa aktor? Ini. Aktor. Ini yang sering terjadi ya. Ibadah dipahami biasanya ini. Sutradaranya Tuhan, aktornya pendeta, liturgos, pemusik, penontonnya jemaat. Ini yang umumnya nih orang-orang pahami. Setuju enggak? Setuju? Atau ada enggak kira-kira sesuatu yang lain? Chris, setuju enggak? Setuju? Pernah enggak sih lihat penonton ngamuk? Pernah enggak? Lemparin yang lagi konser, yang lagi nyanyi. Pernah enggak? Pernah ya? Minimal di video ya, di YouTube ya. Kenapa tuh kira-kira? Karena nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penonton. Ya. Jadi karena dia mungkin udah punya bayangan nih, harapan dari rumah ya. Kalau nonton konsernya dia harusnya seperti ini. Ketika dia nonton konsernya, entah mungkinlah ada apa begitu ya. Entah lampunya mati lah, entah apalah mungkin mic-nya suaranya nggak enak didengar lah ya. Penonton bisa berubah menjadi orang yang tadi ya marah, ngamuk, bahkan anarkis ya, lempari orang sampai sedemikian rupa. Nah, ini yang terjadi kalau kita hanya menjadi penonton ya dalam ibadah seperti ini. Kita bisa tersinggung, kita bisa marah, kita bisa nggak seneng gitu ya. Ketika kita hanya menjadi penonton dalam sebuah ibadah. Nah harusnya ini yang terjadi. Jadi kita ubah konsepnya ya kawan-kawan ya. Aktornya adalah semua kita, aktornya. Kemudian sutradaranya adalah ya yang ngatur-ngatur nih ya, yang ngatur lagunya, yang pilih temanya, yang main ininya ya. Pendeta, penatua, paduan suara, pemusik, pengurus, komisi. Penontonnya adalah Tuhan. Tadi ya, apakah hidupmu sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Kalau dia nonton hidupmu, nonton kita hari ini, apakah dia merasa senang atau sebaliknya? Dengan apa? Dengan ibadah yang kita lakukan. Dengan hati yang kita miliki di hadapan Tuhan. Dengan pujian penyembahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ini yang selalu harus kita ingat bahwa Tuhan yang nonton kita. Bukan kita yang nonton ibadah ya. Jadi jangan cuma jadi penonton dalam ibadah kawan-kawan ya. Aktif, jadi aktor, jadi pelaku ibadah. Dan Tuhan yang menonton kehidupan kita. Maka kawan-kawan mari kita ibadah dengan hati dan juga ibadah secara badani ya. Jadi ibadah hati dan ibadah badani ini. Tubuh kita adalah tubuh yang sungguh-sungguh Tuhan ciptakan langsung. Dan roh kita adalah roh yang Tuhan hembuskan langsung dalam diri kita. Ini milik Tuhan nih, ini ciptaan Tuhan langsung nih. Yang paling berharga ya, yang Tuhan berikan pada kita. Maka kita ekspresikan iman dengan cinta untuk menunjukkan totalitas ibadah kita kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti ini waktu demi waktu, minggu demi minggu. Kita menjadi aktor yang baik. Siapa yang nonton? Tuhan yang nonton. Semoga ibadah kita, hati kita sungguh-sungguh ya bisa menyenangkan Tuhan dengan seluruh kesiapan hati, kesiapan badani, kesiapan fisik kita menyembah dan fokus kepada memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita berdoa kawan-kawan. Bapak Surgawi, kami bersyukur oleh karena Engkau berikan kami hidup, berikan kami hati, berikan kami nikmat kehidupan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Walaupun surga dan dunia begitu jauh,
Namun Engkau Tuhan adalah Allah yang begitu dekat dengan kami. Engkau menghampiri kami, Engkau melawat kami, Engkau melihat kehidupan kami, bahkan senantiasa Engkau menonton kehidupan kami, dan Engkau berharap betapa kami mampu menjaga hidup kami, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dengan seluruh sikap yang kami lakukan, dengan hati yang mau rindu pada Tuhan, hati yang mau berbakti, menyembah, bahkan mengabdi kepada Tuhan, hati yang siap senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Maka Tuhan, kiranya peliharakanlah hati ini, berikan kami terus kerinduan yang besar, hati yang terus mau tertuju untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga semua yang kami lakukan, doa-doa kami, ibadah kami, perayaan-perayaan kami, semua menjadi cara kami untuk menunjukkan betapa kami mengagungkan Engkau. Dan Tuhan, ampunkan kami untuk bertumbuh, makin hari makin bertumbuh, lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan. Dan kami semakin dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengabdi, berbakti, dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang aktif, melakukan berbagai karya yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon berikan kami hati seperti Daud. Hati yang terus mau dekat dengan Tuhan. Hati yang terus mau menyembah Tuhan. Hati yang terus mau melibatkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan yang kami alami dan miliki. Juga hati seperti Yesaya, hati yang mau merendah, yang mau mengakui, yang mau menyesali hidup. Hati yang terus mau dibentuk dan dimurnikan agar menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami naikkan doa kami dalam nama Sang Firman, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan remaja, mari kita bangkit berdiri. Sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, maka bersama umat Allah masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali duduk. Halo teman-teman, aku mau kita semua lihat ke slide saat ini, ada QR code. Nanti kita mau scan sama-sama QR code yang tertera di layar. Isinya apa sih? Isinya nanti kita bakal kumpulin doa teman-teman yang ingin berdoa. Seperti misalnya kalian lagi bergumul dan ingin didoakan, kalian bisa isi dalam QR code yang nanti ada formnya. Kita kasih waktu 1 menit untuk teman-teman scan QR code yang tertera di layar lalu submit ya. Bisa anonim kok. Jadi nggak usah malu-malu kalau ada yang mau didoain.
sekarang aku mau ngajak kita semua untuk berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang mau kita doakan. Yang pertama, aku mau ngajak kita semua untuk mendoakan pemerintahan kita saat ini, seperti pemilihan gubernur yang akan segera datang. Selanjutnya aku juga mau mengajak kita semua untuk mendoakan event-event KR yang mendatang seperti KTB Day, Liga KR, dan kebersamaan pengurus dan juga Natal. Yang ketiga, aku mau mengajak kita semua untuk mendoakan pembicara kita hari ini, biarlah beliau dapat terus diberkati oleh Tuhan dan dapat dipakai pelayanannya. Yang keempat, kita mau mendoakan untuk teman-teman yang sedang berjuang di bidang akademik maupun non-akademik. Semoga setiap dari usaha yang mereka lakukan dapat mencapai impian mereka dan dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Yang terakhir, kita mendoakan teman-teman yang hari ini tidak bisa datang, baik karena sakit atau sedang ada pergumulan. Dan juga kita mendoakan teman-teman yang sedang berulang tahun supaya dapat dipanjangkan keinginannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini kami semua bisa berkumpul sampai di pertengahan ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, kami ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan Tuhan. Yang pertama, kami ingin mendoakan untuk pemerintahan kami Tuhan. Biarlah diri-Mu memberkati setiap dari para pemimpin-pemimpin kami Tuhan dapat menjalankan negara ini dengan baik Tuhan. Dan juga untuk pemilihan gubernur yang akan segera datang Tuhan, biarlah diri-Mu memberkati setiap dari pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan dapat memimpin pemilihan itu dapat mendapatkan pemimpin yang baik Tuhan. Lalu kami ingin mendoakan untuk acara-acara yang akan segera datang Tuhan seperti KTB Day, biarlah diri-Mu memberkati panitia yang akan sudah dipilih Tuhan, biarlah diri-Mu memberkati jalannya acara tersebut Tuhan. Juga mendoakan event-event yang seperti Liga KR, kebersamaan pengurus dan juga Natal Tuhan, biarlah diri-Mu memberkati kegiatan tersebut Tuhan. Tuhan, kami ingin juga mendoakan untuk pembicara kami Tuhan, biarlah dirinya dapat terus dipakai Tuhan dan dapat terus melayani Tuhan. Selanjutnya kami ingin mendoakan teman-teman kami yang mungkin sedang mengikuti lomba Tuhan, baik secara akademik ataupun non-akademik Tuhan. Biarlah dirinya dapat terus semangat Tuhan, dapat terus menjalankan kegiatannya itu Tuhan, dan dapat mencapai impian yang mereka inginkan Tuhan. Selanjutnya mungkin ada teman-teman kami yang hari ini belum bisa datang Tuhan, baik mungkin mereka sedang sakit atau sedang bergumul, biarlah diri-Mu membimbing mereka supaya dapat keluar dari permasalahan tersebut Tuhan. Untuk teman-teman kami yang berulang tahun, dapat diberkati harinya terus Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Buat teman-teman yang belum dapat amplop persembahan, boleh angkat tangannya. Teman-teman, kita juga bisa memberikan persembahan melalui cashless dengan men-scan QR code yang terdapat di kursi depan kursi kalian ataupun di depan layar. Ayat persembahan kita minggu ini diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan sambil menyanyikan bawa persembahanmu.
Untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan, boleh bangkit berdiri. Mari kita menyanyikannya sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Inilah persembahan kami, kiranya Engkau memberkati setiap lengan yang akan mengelola, agar dapat menjadi berkat. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Mungkin beberapa dari kita pernah ke gereja cuma mau atau buat ketemu teman. Tapi setelah kita mendengarkan firman tadi, kita jadi tersadar dan jadi tahu bahwa seharusnya yang menjadi tujuan kita ke gereja adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita datang ibadah karena kita memerlukan Tuhan. Kita nggak mampu melakukan hal tanpa bantuan Tuhan. Ibadah yang kita lakukan tiap minggu ini adalah persembahan yang kita lakukan untuk Tuhan. Apakah ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan? Mari kita melakukan ibadah ini dengan sepenuh hati, jiwa, dan tubuh kita. Biar Tuhan yang melihat hati dari masing-masing kita. Lihat hatiku, apakah ku
Ku